Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa thana'an 'ala Allah jalla jalaluhu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Allahu wa rabbuna al-qail. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insana 'allamahul bayan. Nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammad Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Huwa nabiyyuna al-Mustafa al-qail. Inna minal bayani la sihra wa ba'd. Salam ta'zim, hormat dan cinta kami untuk Al-Ustadz guru kami, kiai kami, Al-Ustadz Dr. Andes Kiai Haji Ainul Hayri Hafizahullah. Ustadz, antum memang tak hadir di sini, tapi energi doa dan spirit generasi Al-Bayan dan Al-Fafa akan mengiringi langkah beliau li'ala'i kalimatillah. Tepuk tangan untuk beliau. Salam ta'zim, hormat dan cinta kami untuk guru kami Kiai Haji Iman Suherman MPD dan sahabat kami Al-Ustadz Kiai Haji Zain Oktarifai LC. Antum harus sehat dan semangat di bumi Al-Bayan Al-Fafa. Tepuk tangan untuk beliau. Bismillah. Ana Al-Fakir Happy Chandra bersama tim ketika Kiai Zain mengatakan, Pak Happy Chandra, tanggal 12 lock untuk Al-Bayan dan Al-Fafa. Ungkapan seorang penyair itu indah, kawan, bahwa tajrir riyah bimala tastahis sufun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Yang seharusnya pagi ini kami merapat bersama 25 MC talent yang mereka akan MC di acara 17 Agustus di Istana Merdeka. Tapi ketika Al-Bayan Al-Fafa memanggil, ana sepertinya harus merapat dengan antum dan ana jatuh cinta dengan Al-Bayan Al-Fafa hari ini. Maka izin anak qaim. Bismillah. Mbak Vera, Istana Bogor, silakan standby. 102,7. Selama sekian jam ke depan anak akan merapat bersama Al-Bayan dan Al-Fafa. Segmen 1, anak minta ratusan santri mujahid mujahidah di bumi Al-Bayan Al-Fafa, angkat tangan kanan antum, my people, like this. Kepalkan tangannya Al-Bayan Al-Fafa. Nusantara merindukan the power of takbir Al-Bayan Al-Fafa hari ini. Takbir. Getarkan Nusantara dengan takbirmu, people. Takbir. Bismillah. Tulisan ini menarik. Selami samudra Al-Bayan dan Al-Fafa secara kafah untuk hiasi langit Nusantara. Ana ulangi, people. Selami samudra Al-Bayan dan Al-Fafa ini secara kafah, jangan setengah-setengah. Santri baru, mungkin antum bisa menghitung hari, baru berapa lama kau berada di tanah Al-Bayan dan Al-Fafa ini. Santri lama, ketika bait-bait himne ini antum dengar, kakak-kakak kelas 6, ketika bait-bait himne ini antum dengar, yang teringat adalah 6 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, atau 3 tahun yang lalu, awal mula antum masuk ke gerbang Al-Bayan Al-Fafa. Tidak sedikit seorang ibu atau seorang ayah di gerbang mahad antum, dia memegang pundak antum sambil mengatakan, nah, yang betah di pondok ini. Bait-bait cinta dari sang ibu itu pasti didengar oleh seluruh insan yang pernah merasakan alam pesantren, brother. Ana
beliau, semua yang pernah merasakan alam pesantren, pasti langkah awal di gerbang pesantren, sang ibu dan ayah itu mengatakan, nah, yang betah di pondok ini sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, antum bertahan di bumi pesantren ini. Kakak kelas 6 mungkin 6 tahun atau 4 tahun lamanya, antum bertahan di bumi pesantren ini sampai ibumu nanti suatu saat akan memeluk, aku bangga punya kawan aku. Suatu saat your mom, your parents, orang tuamu pasti akan memelukmu dengan penuh cinta dan dia mengatakan, terima kasih kau sudah bertahan di bumi pesantren ini. Dan antum kafah di dalamnya. Kepakan sayap antum Al-Bayan Al-Fafa. Karena Nusantara merindukan santri-santri yang terlahir dari rahim Al-Bayan dan Al-Fafa. Dan antum nanti akan hiasi langit Nusantara ini. Bismillah, al-yaum, hari ini sejuknya di bumi Al-Fafa akan membawa antum berselancar dalam satu titik, bahwa tulisan yang muncul di sayap kanan, hari ini anak buktikan kepada negeri ini bahwa sorotan mata antum hari ini, bismillah, 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, Nusantara akan terhiasi oleh alumni-alumni yang berkarakter alim soleh dari bumi Al-Bayan dan Al-Fafa. Tepuk tangan untuk kita semua. Tulisan menarik yang muncul di belakang adalah smart motivation. Itu lebih aman anak-anakku, lebih aman. Karena kalau anak tulis di belakangnya smart public speaking, itu yang anak takutkan. Ketika kami datang ke pesantren Nurul Ikhlas Padang Payakumbuh, santrinya 2000 orang, persis seperti ini. Sayap kanan putri, sayap kiri putra. Sebelum kami tampil, kiainya berbisik, ya saya. Apa yang kiai katakan? Pak Chandra, sebelum Anda tampil, Anda lihat sorotan mata santri kami hari ini. Kami melihat santri, sorotan matanya tidak enak dipandang mata. Antum tahu gara-gara apa? Gara-gara tulisan di belakangnya Grand Seminar Public Speaking. Karena mereka mengira malam itu adalah muhadharah. Kalau antum bertanya, Ustadz memang sebegitunya? Nah, kami roadshow dari Sabang sampai Merauke. Survei membuktikan 80% ketika santri mendengar kata muhadharah, banyak mereka yang alergi dengan muhadharah. Padahal anak qadir alal qiyam baina ladaikum huna berawal dari ghurfah muhadharah, brother. Kalau antum mengatakan, Ustaz, jangan sampai terjadi di pondok-pondok lain. Ketika muhadharah malam Jumat, hari Kamis sore banyak yang sudah kumpul di bagian kesehatan. Antum tanya lagi, kenapa Ustadz? Karena mereka takut untuk tampil ke depan, karena mereka takut untuk memegang mikrofon. Maka hari ini smart motivation kayaknya lebih elegan anak tulis. Padahal nanti ada segmen ketiga atau segmen kelima, ketika Mbak Vera mengatakan, Mas Chandra, simulation session. Berarti anak akan memilih di antara antum maju ke depan dan bicara. Pasti banyak yang berdoa. Pasti antum akan berdoa, ya Allah, jangan sampai aneh yang disuruh maju ke depan. Bismillah ya. Kita mulai. Protokoler 102,7. Silakan standby. Anda akan menggunakan satu alat ini, people. Anak paling senang kalau udah main alat ini. 5.000 anak Latansa di Aula Kalijaga. Ketika anak klikkan titik warna merah, mereka ngikutin kemana dia pergi. Termasuk antum, betul. Antum pasti bertanya, Ustadz, afwan anak la afham Pak Happy. Nah, akan saya pahamkan. Titik warna merah ini akan mengarah fokus ke sebagian dari Anda. Ketika di baju pramukanya atau kakak kelas 6 di kostum kebanggaanmu itu ada titik warna merah dan lama dia di situ, berarti dia yang maju ke depan dan bicara.
Mulai. Disaksikan oleh para dewan asatidz wal asatidah di zona belakang. Disaksikan oleh para dewan guru di zona belakang. Bismillah. Operator standby. Yang pertama maju ke depan adalah 5, 4. Semakin menunduk itu yang akan saya pilih. Siap ya? Masya Allah. Sebentar nak, Al-Bayan Al-Wafa ini belum selesai. Baru mukaddimah. Antum kalau sudah seperti ini nak, gak mungkin antum ngantuk. Ana baru segmen 1 berada di zona tengah di depan ini people. Nanti suatu saat ana akan ke zona tengah sana atau ke zona belakang. Pasti akan banyak yang mengheningkan cipta dan baca doa. Siap ya? 3, 2. Semakin antum menatap ke depan, itu yang bikin saya bingung. 3, 2. Saya temukan orangnya nak. Dari cara you duduk, sorotan mata, ana akhtar wahidan minkum. Nah, bismillah. Mudah-mudahan ana tidak salah pilih hari ini. 2. Semakin antum bersuara, itu yang akan saya pilih. 1. Antika yang di belakang. Nah, Al-Wafa. Semua pundak tengok ke belakang padahal lampunya belum nyala. Hei, Ustaz, ini Al-Bayan, ini Al-Wafa, betul? Cocok. Hei Al-Bayan, antum kalau kau lihat tadi pundak mereka, itu pundak semua tengok ke belakang. Indah banget dilihatnya. Hei Al-Wafa, yang kasihan yang di belakang, dia bilang, bukan anak. Ini namanya hypnoteaching, brother sister. Ini cocok buat para guru. Bagaimana menghipno your student di 5 menit pertama. Mereka akan fokus dan tak mungkin antum ngantuk sampai selesai. Karena semakin anda mendekat ke zona antum, enzim antum sudah dimainkan. Pasti antum akan fokus ke depan, tahu-tahu azan zuhur dikumandangkan. Udah, nanti segmennya kak ya. Masya Allah, antum fokus banget hari ini. Antum siap belajar? Sebelum kami merapat ke pesantren Bait Tauhid nanti siang dan menuju ke malam, ana akan fokus bersama antum. Tulisan menarik di sini adalah ini dia, people, are you ready? Ada tulisan are you ready? Maka ketika 3 kata ini ana lemparkan ke Al-Bayan Al-Wafa, maka jawabanmu adalah 2 kata, yes sir. Jawabannya apa? Yes sir. Show your vocal. Dan generasi yang hebat itu adalah generasi yang ketika dia bicara menunjukkan vokalnya dia menggunakan 2 senjata. Apa itu nah? Smile face and smile voice. You bicara sambil tersenyum, itu indah banget dilihatnya. Are you ready? Yes sir. Like that. Are you ready? Yes sir. Segalau-galau antum buang galauanmu itu dan muncul adalah smile face, smile voice, sense of happiness. Bahagia pagi ini. Are you ready? Bismillah. Ana seminar berasa konser hari ini ya. Ismi Happy Chandra. Nanti MC tak ada tanya jawab dan tidak ada lagi pertanyaan seperti ini. Nanti ada tanya jawab tapi tidak ada lagi pertanyaan seperti ini. Setiap seminar dimanapun, terakhir di Makassar, ada seorang mahasiswi, dia duduk paling pojok. Dia mengatakan, Pak Chandra, itu nama Happy Chandra, itu nama asli atau bukan nih? Ana sakit hati banget itu kawan. Ana bilang ke kakak itu, iya itu nama asli kak. Dia bertanya lagi, maaf Pak Chandra, pertanyaan kedua, kenapa nama Anda Happy? Ana jawab di situ,
Kenapa nama anak happy? Karena dulu anak lahir tidak menangis. Makanya anak happy. Antum tanya lagi, sebelum you bertanya, anak jawab duluan. Ustaz, kata Pak Kiai tadi, kata MC, antum pernah di pesantren? Nah, anak pernah di pesantren. Pertanyaan berikutnya, Ustaz, sejak kapan Pak Happy Anda tampil depan orang seperti ini? Anak jawab sejak kelas 3 SD. Tahun berapa Pak Happy? Tahun 90, bulan Februari, tanggal 18 Februari, hari Rabu malam, jam 20 lebih 15 menit. Antum bilang, Pak Happy kok sehafal itu? Nah, karena itu mimpi buruk bagi anak. Kalau antum tanya lagi, kenapa anda katakan mimpi buruk Pak Happy? Karena wallahi, anak katakan itu mimpi buruk bagi anak karena dulu waktu SD anak pendiam, jarang bicara. Waktu SD anak jarang bicara, kawan. Waktu SD anak termasuk orang yang kalau di kelas duduk paling belakang, terhalang oleh semua kepala. Terhalang oleh semua kepala. Kalau guru mendekati, anak baca istighfar. Anak takut banget disuruh maju ke depan. Kok tiba-tiba 18 Februari, Rabu pagi bapak mengatakan, Chandra, nanti malam ada acara kreasi seni. Panggungnya sudah berdiri di balai desa. Kalau bisa kamu jadi pembawa acaranya. Anak tolak tawaran bapak, anak mundur 3 langkah. Saya katakan, Pak, daripada acara hancur lebih baik kasih ke yang lain. Ibu keluar dari kamar sambil mengatakan, nah, gak boleh saya ngomong kayak gitu. Nih, ibu kasih tulisannya. Ibu sudah tulis selama 1 minggu, kau tinggal baca. Saya ambil itu kertas dengan jumlah kertasnya berapa lembar? 15 lembar bolak-balik. Anak di situ kaget, anak mulai stres, anak hafalkan per paragraf. Saat itu azan maghrib dikumandangkan, anak salat berjamaah bersama Pak Ibu. Azan Isya dikumandangkan, anak di situ udah mulai setelah sholat Isya menuju ke panggung kecil yang terbuat dari kayu dan bambu ukuran 1 meter. Di belakang panggung anak berdoa, ya Rabb, mudah-mudahan anak bisa tampil ya Allah. Apa yang anak lakukan? Bapak mendorong anak dari belakang untuk menuju ke depan panggung untuk acara yang pertama, sambutan kepala desa. Anak pegang itu kertas, sebelum anak bicara, anak SD dari kelas 1 sampai kelas 6, mereka teriak sambil mengatakan, turun MC-nya, turun, MC-nya turun, turun, turun. Di situ anak doa, ya Allah, apa salahku? Belum juga anak bicara, anak udah diusir di atas panggung. Ternyata apa? Di situ bapak menyelusup dari sekian kerumunan orang bersama ibu di depan panggung. Bapak hanya mengangkat jempol. Nah, ayo, ayo. Dalam hati anak, enak kali bapakku ini. Kita yang merasakan, nah, mulailah anak bicara. Apa yang anak katakan? Sambutan kepala desa silahkan. Enak MC kayak gitu kan? Anak SD semakin yakin untuk mengusir anak dari atas panggung. Anak cari anak abi wa umi, anak turun ke belakang panggung, anak nangis di belakang panggung. Di situ anak cari, mana bapak ibuku? Ternyata bapak ibu anak lagi menikmati kopi panasnya, kawan. Oh, sakit hatiku, brother. Saat itu anak pegang itu kertas 15 lembar bolak-balik. Anak masih ingat, anak lempar itu kertas 15 lembar bolak-balik. Ibu lagi minum kopi, nak. Dia turun dari tempat duduknya dan ibu mengatakan, nah, ibu ikhlas kau diteriakin orang-orang malam ini. Nah, ibu ikhlas kau diteriakin orang-orang malam ini. Kau lempar ini kertas yang sudah ibu buat selama 1 minggu, nak. Ibu ikhlas, anakku. Tapi kamu lihat nanti, nak, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi, kau bukan MC di panggung kecil ini, anakku. Bisa jadi kau menjadi MC untuk seorang presiden dan wakil presiden di atas karpet merah istana sekalipun. Doa ibu terkabul, anakku. Tahun 98 masuklah anak ke bumi Darussalam Gontor hari ini. Anak gak berani bicara depan antum kalau anak sendiri belum pernah merasakan alam pesantren. Antum, anak, beliau-beliau pernah merasakan ayat di pesantren. Sehari, 2 hari di bumi Darussalam inilah kami merasakan feel yang dahsyat.
2008 Allah membuktikan doa sang ibu di belakang panggung kecil itu, anakku. Doa sang ibu di belakang panggung kecil melalui bait-bait himne yang merasuk ke jiwa raga anak sekian tahun lamanya dan kafah di dalamnya. 2008 doa ibu terkabul, kawan. Anak MC Konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik dihadiri presiden, wakil presiden, dan 18 negara Asia Pasifik dan Timur Tengah. Dan antum pasti bertanya-tanya, Ustaz, boleh dengar gak kayak gimana suara di istana kalau MC? Nah, acara G20 di Bali kemarin